سبيل الدموع سبيل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Shadaqallahul azim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma zalal 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Siang hari ini kita kembali duduk sejenak di masjid yang kita cintai ini. Jangan lupa niat i'tikaf selama berada di masjid. Niatkan dalam hati nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dan sambil i'tikaf kita akan lanjutkan kajian fikih ibadah kita yang kita lanjutkan dari kitab Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah yang berkaitan pembahasan sunnah-sunnah di dalam wudu, sunnah-sunnah di dalam berwudu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, mazal al-abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan mengerjakan amal-amal sunnah, nawafil, nafilah, amal sunnah, tambahan selain fardu. Hatta uhibbahu, sehingga akhirnya aku pun cinta kepada dia. Jadi sunnah adalah cara untuk mendatangkan kecintaan Allah dalam kehidupan kita. Dalam beragama apapun amal diantaranya berwudu. Ada fardu, ada sunnah. Kalau hanya kita mengamalkan yang fardu-fardu saja, maka berpotensi belum tentu amal itu sempurna. Karena hanya yang fardu dikerjakan. Sedangkan amal ini yang paling banyak adanya itu di dalam sunnah dan adab-adab. Maka perlu kita ketahui beberapa sunnah-sunnah berkaitan dengan berwudu, terutama lanjutan kajian kita adalah sunnah-sunnah selepas sunnah-sunnah yang berkaitan selepas mengusap rambut, dan kemarin sudah kita bahas diantaranya mengusap kedua telinga kita. Selepas itu sunnah yang ada dalam posisi selepas mengusap rambut ketika berwudu. Selepas mengusap rambut itu wajib. Nah, sunnah selepas itu apa saja diantaranya? Mashur raqabah indal a'immah al-Ghazali wal Baghawi wal Rafi'i. Sunnah di dalam wudu, tapi perlu digarisbawahi, sunnah ini ada ikhtilaf. Jadi sunnah itu Bapak Ibu tak semua disepakati ulama. Ada namanya ikhtilaf, perbedaan pendapat. Dan disinilah keilmuan yang perlu kita pelajari dalam menyikapi ikhtilaf. Di zaman ini, ya termasuk sebenarnya dari zaman dulu ada, setiap zaman ada kelompok-kelompok yang tak pandai menyikapi ikhtilaf. Jadi kalau dalam hal ikhtilaf itu mereka tak menerima kebenaran kecuali dari pihaknya. Jadi kalau sudah mereka menganggap sunnah, selain dari mereka itu bid'ah. Nah, ini keliru. Mengenai sunnah pun ada ikhtilaf.
Contoh ikhtilaf sunnah itu dalam kunut subuh Imam Syafi'i mengatakan dan Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Darul Hijrah mengatakan kunut subuh itu sunnah. Tapi nanti Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kunut subuh tidak sunnah. Jadi sunnah pun ada ikhtilaf mengenai apakah itu sunnah atau tidak. Nah termasuk dalam hal ini. Di antara sunnah yang diperselisihkan. Sebahagian mengatakan sunnah, sebahagian tidak, yaitu mashur rokobah. Ketika berwudu, apakah sunnah untuk mengusap tengkuk kita? Apa namanya tengkuk? Kedua belakangnya. Jadi dalam wudu selepas kepala itu ada telinga. Nah selepas telinga itu sebahagian ulama mensunahkan untuk ambil air baru untuk mengusap bahagian tengkuk di belakang. Dan itu pun sunnah diusap 3 kali. Apakah sunnah atau tidak tadi? Ikhtilaf. Di antara ulama yang mengatakan sunnah adalah Al-Imam Al-Ghazali. Dan tadi beliau nukil lagi di antara ulama yang mensunnahkan Al-Imam Ar-Rafi'i. Imam Rafi'i ini imam besar dalam mazhab Syafi'i. Di antaranya lagi yang mengatakan sunnah adalah Al-Imam Al-Baghawi. Beliau ulama besar dalam bidang hadis, fikih, kitab-kitab fikih hadis beliau diantaranya Syarhus Sunnah. Jadi kitab hadis bersanad dari beliau sampai mirip-mirip kitab Bukhari. Memang kitab hadis. Jadi diantara yang mengatakan sunnah tadi ulama besar Imam Ghazali, Imam Baghawi, Imam Rafi'i. Dan mengusap tengkuk bagian belakang tadi disunnahkan sebenarnya hanya menggunakan satu tangan. Bil yadil yumna, menggunakan tangan kanan. Nah, kalau menggunakan 2 tangan ya silahkan, tapi yang lebih dianjurkan menggunakan tangan kanannya. Al-Imam Ahmad dan Imam Abu Daud meriwayatkan daripada hadis Thalha bin Musarrif dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Imam Ahmad ini, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud daripada Thalha bin Musarrif dari ayah, dari kakeknya. Kata kakek daripada Thalha bin Musarrif, ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yamsahu ra'sahu hatta balaghal qadal wa ma yalihi min muqaddamil unuq. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Talkhisil Khabir ma nasuhu ba'da dzikri ahadithi mashur raqabah wa fil bahr liruyani lam yadhkur asy-Syafi'i mashur raqabah wa qala ashabuna huwa sunnah. Wa ana qara'tu juz'an rawahu Abul Husain Ibnu Faris bi isnadihi an Fulaih bin Sulaiman an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddaa wa masaha bi yadayhi ala unuqi wa wuqiyal qal yaumal qiyamah. Wa qala hadza insyaallah haditsun sahih. Qultu bayyana Ibnu Faris wa Fulaih mafazah fayanzuru fiha. Wa qala al-Imam Asy-Syaukani lam yathbit fi dzalika syai' yusifu fi sihha awil hasan. Wa qad dzakara Ibnu Hajar fi talkhis ahadits wa hiya wa illam tablugh darajatal ihtijaj biha faqad afadat anna lidzalika aslan la kama qala an-Nawawi. Ini beberapa pembahasan ulama mengenai mengusap tengkuk tadi. Al-Imam Ibnu Hajar. Kita tahu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah kitab Fathul Bari, kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan bahwa ada beberapa hadis yang menerangkan tentang mengusap tengkuk tadi. Ada beberapa. Bahkan beliau menukil dari beberapa ucapan para ulama, sebahagian ada yang menilai hadis itu hadis sahih. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka dari beberapa hadis yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada satu ulama mutaakhirin yang terkenal namanya Al-Imam Asy-Syaukani, ulama dari Yaman, Imam Syaukani. Beliau mengatakan, dari hadis-hadis yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar, menurut Imam Syaukani, tak ada yang sampai derajat sahih. Dan sahih tak sahih ulama ikhtilaf. Menurut Imam Syaukani tak ada yang sahih. Tapi, kata Imam Syaukani, dari hadis-hadis yang dinukil tersebut, bisa dilihat bahwa memang mengenai mengusap tengkuk tadi, ada dasar daripada hadis. Karena ada sebagian ulama diantaranya Imam Nawawi mengklaim bahwa tak ada satu hadis pun, beliau mengatakanlah aslalahu, tak ada dasar.
Tapi dari ini semua kata Imam Syaukani menunjukkan ada dasar, ada hadisnya mengusap daripada tengkuk. Walaupun hadisnya dhaif, ketika dikumpulkan beberapa hadis bisa naik derajat hukumnya. Tapi di sini ikhtilaf. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ya memang mengusap tengkuk ini ada di sebahagian tempat mungkin memerlukan, sebahagian yang lain tidak. Atau sebahagian musim kondisi cuaca memang menuntut, sebahagian malah kita jadi tak nyaman. Kalau sedang musim dingin, nah itu jadi lebih susah. Tapi kalau dalam kondisi panas, terutama kita daerah Pekanbaru ini kan lebih sering panas. Kalaupun hujan pun kadang pengap. Nah itu kalau dalam berwudu, mengusap tengkuk memang lebih nyaman. Membuat diri lebih bersemangat dan segar. Tapi tadi kembali, ini ada ikhtilaf. Sebahagian ulama mengatakan sunnah, sebahagian lagi tidak. Nah bagi kita yang mengikuti ulama yang memfatwakan sunnah, diantaranya ini mengikuti fatwa Imam Ghazali, Imam Baghawi, dan Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sunnah selepasnya. As-sunan allati fi asna'i ghusli rijli. Sunnah-sunnah di tengah-tengah membasuh kedua kaki. Basuh dua kaki wajib, tapi kan ada sunnah-sunnah di dalamnya. Apa saja? Di antara sunnah di tengah-tengah membasuh kaki. Ayat tadi aminal asabi' idza kana yasubbul ma'ala nafsi wa idza sabba ala ghairihi ala alaihi ghairuhu fayabtadi bil ka'bi wa yaqulu inda ghuslil yumna Allahumma tsabbit qadami 'ala sirat ma'aqdami ibadikas salihin. Sunnah menyiram kaki tadi, membasuhnya dimulai daripada jari-jari kaki. Ini sebagian ulama ikhtilaf ini mirip-mirip dengan pembahasan tangan sebelumnya. Tangan tuh mau dibasuh dari jari atau dari siku. Ini sudah kita bahas. Mirip ikhtilafnya di sini. Umum mayoritas ulama mengatakan manapun kondisi tetap sunnah mulainya dari jarinya, entah tangan ataupun kaki. Tapi sebagian ulama membagi. Kalau dalam ayat Al-Quran kan menyampaikan tangan sampai siku. Maksud tangan itu jarinya mulai. Nah tapi ini ayat ataupun hadis mesti dilihat kondisi ketika turunnya. Histori ayat hadis itu kan ada. Maka memang sunnah dimulai dari jari tangan kalau kondisi cara alat berwudunya sama dengan zaman Nabi. Tapi kalau dengan alat yang di zaman ini yang di waktu itu tak ada, zaman ini pakai keran. Sebahagian ulama mengatakan kalau pakai keran sunnahnya dimulai dari siku karena sudah berbeda kondisi alat-alat berwudunya. Tapi tadi ini ikhtilaf juga. Ikhtilaf di kalangan para ulama boleh diikuti manapun. Tapi mayoritas rata-rata memulai dari jari-jarinya, entah itu bab tangan ataupun kaki. Dan sunnah kita mungkin mau mengamalkan doa, menurut sebagian ulama boleh baca doa ketika membasuh kaki. Allahumma tsabbit qadami 'ala sirat ma'aqdami ibadika sholihin. Basuh kaki, bayangkan ya Allah, aku minta agar engkau kokohkan kakiku di jembatan sirat bersama hamba-hamba engkau yang soleh. Baca doa itu dianjurkan ketika membasuh kaki. Kemudian di antara sunnah yang berkaitan dengan membasuh kaki, adalku, menggosok kaki. Menggosok itu nggak wajib, tapi kalau tidak dibuat, berpotensi ada benda-benda yang menghalangi air, yang masih menempel di kaki kita. Kalau tak digosok, misalkan dia masih menempel menghalangi air, maka menggosok hukumnya berubah menjadi wajib. Tapi kalau kita tak yakin ada benda yang menghalangi, menggosok jadi sunnah. Tapi seperti apapun dianjurkan. Kita tahu debu, tanah, entah apapun, ini perlu kehati-hatian, sunnah digosok. Yang ketiga, at-takhlil. Wadhalika bikinsiril yadil yusra mubtadi'an min kinsiril rijlil yumna ala kinsiril rijlil yusra min asfal. Sunnah menyela-nyelai jari kaki ketika berwudu. Ini juga hampir hilang sunnah ini Bapak Ibu. Menyela-nyelai jari tangan itu mudah, itu pun juga banyak ditinggalkan. Menyela-nyelai jari tangan bisa dengan minimal tasbik. Tasbik itu digabungkan begini, digosok. Itu cukup mendapatkan sunnah. Kalau untuk kaki, seperti apapun cara disela-selai,
jari kaki itu sudah mendapatkan sunnah. Tapi ada cara yang dianjurkan yang diterangkan dalam hadis, yaitu menggunakan kelingking tangan kiri dimulai dari bagian bawah kaki dari kaki sebelah kanan. Nah, itu sunnah untuk menyela-nyelai. Dan itu diterangkan dalam hadis. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini juga pengamalan sunnah ini akan sulit kalau kita tidak menggabungkan dengan sunnah lain. Yaitu di antara sunnah berwudu adalah wudu itu sunnahnya sambil duduk. Kalau kita berwudu sambil berdiri, tidak bisa untuk mengamalkan sunnah. Bagaimana cara menyela-nyelai kaki? Yang muda aja susah, bagaimana yang tua? Yang badannya agak-agak langsing pun susah, bagaimana yang gemuk? Jadi sunnah itu terikat. Satu sunnah tinggalkan, maka bisa berpotensi bisa menghilangkan sunnah lain. Nah, sunnah menyela-nyelai kaki ini diantaranya kaitan yang paling penting berkaitan dengan sunnah, diantaranya adalah sunnah berwudu, itu sambil duduk. Kemudian diantara sunnah yang lain, at-tayamun, memulai dari kanan. Kita punya kaki dua, kanan kiri. Maka mulailah dari kanan, baru kemudian kiri. Kalau ada yang memulai dari kaki kiri, baru selepas itu dia basuh kaki kanan, wudunya sah, tapi makruh. Karena dalam ayat yang menerangkan fardu-fardunya wudu itu tadi, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, itu anggota tangan ataupun kaki memang dalam tubuh ini dianggap itu satu. Dari manapun memulai dianggap sah. Tapi ada sunnahnya, mulailah kanan baru kemudian kiri. Yang kelima, ithalatut tahjil ila nisfis saq wal akmal ila rukbatain. Ini juga sunnah, memanjangkan ithalatut tahjil, bekas-bekas wudu supaya lebih bersinar di akhirat. Karena kita tahu beberapa kali hadis dibacakan, Nabi mengatakan umatku nanti di akhirat akan dipanggil pada hari kiamat dan nampak dari bekas-bekas wudu mereka. Ada tambahannya, sebahagian mengatakan itu tambahan dari Abu Hurairah, ada sebagian yang menisbatkan pada Nabi. Siapa yang mau di antara kalian panjang cahaya bekas wudunya, lebihkanlah. Nah, untuk basuh kaki, lebihkan sampai separuh betis. Lebih dari itu juga bisa. Tapi paling tidak lebihkan dari mata kaki. Itu sudah mengamalkan sunnah. Anjurannya ilanis fisaq, sampai pertengahan betis. Di antara sunnah yang berkaitan dengan membasuh kaki, al-mubalaghah fi ghuslil aqib. Kita penting memperhatikan untuk bahagian tumit. Tumit perhatikan sehingga jangan sampai bahagian tumit tak terkena air. Ini ada hadis khusus mengenai ancaman yang tak perhatian dengan ini. Nabi pernah mengatakan, wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang termasuk jadi bahagian neraka, kata Nabi. Kenapa hadis ini disampaikan? Karena Nabi masuk masjid, setelah itu Nabi menengok ada orang sedang sholat. Dan kita tahu Arab itu kan panas ya. Jadi kulit itu kering, mana kulit yang terkena air dengan tidak itu akan ada bekas yang berbeda walaupun kering. Maka Nabi nengok, ini orang wudu, bahagian tumit tak terkena air. Itu Nabi katakan, wailun lil aqabi minan nar. Kalau seperti ini masuk neraka, karena kalau wudu tidak sah, sholat tidak sah. Sholat tidak sah yang fardu juga tak tertunaikan. Kalau tak tertunaikan bisa-bisa tak diampuni Allah, masuk neraka. Maka perhatikan untuk bahagian tumit kita. Jangan sampai tak terkena air. Al-muwalah baina masihir ra'si wa ghuslir rijlain. Di antara sunnah muwalah, berterusan. Setelah mengusap rambut, jangan ada renggang langsung setelahnya membasuh kaki. Jangan pula basuh ngusap rambut setelah itu jalan setengah kilo 500 meter baru di sana. Nah, itu sah hukumnya sah, tapi tidak mualah. At-tathlith fi ma madhah, yang terakhir di antara sunnahnya adalah membasuh semua bahagian-bahagian yang tadi diperintahkan 3 kali. Nah, ini hadirin hadirat, di antara beberapa sunnah yang perlu kita perhatikan terutama di siang hari ini, as-sunan allati fi athna'i ghuslir rijli. Sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan di tengah-tengah membasuh kaki kita. Jadi kita bukan hanya sekedar membasuh kaki, tapi ingin bagaimana dalam wudu dan membasuh kaki kita menyesuaikan, meniru-niru
cara yang dicontohkan disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja mungkin yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Lanjutan daripada kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.